Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Uni Eropa rupanya telah benar-benar kecolongan karena membiarkan Menhan Prabowo atau Presiden terpilih Republik Indonesia Pak Prabowo terbang ke Jerman dan juga berkomunikasi dengan Kanselir Jerman untuk melanjutkan kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Di mana ini Uni Eropa teman-teman telah memperingatkan Jerman soal kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia beberapa waktu yang lalu, di mana Jerman ini mengatakan bahwa siap, salah satunya Volkswagen ini siap untuk berinvestasi di Indonesia membangun ekosistem baterai kendaraan listrik, bahkan hingga produksi manufacturing kendaraan listriknya. Dan kunjungan Prabowo Subianto ke Jerman hari ini teman-teman telah membuat geger seantero Eropa, karena Eropa sampai tidak ketahuan, sampai tidak tahu menahu terkait kunjungan Prabowo Subianto ke Jerman. Ya, notabene-nya ini Pak Prabowo sudah tidak lagi dipandang sebagai Menhan, tapi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kunjungan Pak Prabowo ke Jerman tentu ini adalah kunjungan kenegaraan walaupun belum secara resmi ya. Karena itu teman-teman, ini Uni Eropa, para diplomat-diplomat Uni Eropa, para petinggi-petinggi Uni Eropa ini tidak dilibatkan, tidak diberikan informasi terkait kunjungan yang dilakukan Pak Prabowo. Dan informasinya setelah dari Jerman, Pak Prabowo ini akan terbang ke Inggris. Nah, kenapa ke Inggris teman-teman? Inggris ini notabene adalah negara yang sudah keluar dari European Confederation, jadi sudah bukan anggota Uni Eropa. Jadi benar-benar ini Pak Prabowo ini benar-benar tidak mengikut sertakan Uni Eropa dalam kunjungan kerjanya hari ini. Nah, kalau misalnya kita melihat memang footage beberapa video-video pernyataan dari diplomat-diplomat Eropa ini memang sangat pedas menyebut bahwa Indonesia ini telah merugikan perekonomiannya. Nah, hari ini teman-teman kita bakal sama-sama menyimak, ini adalah salah satu pernyataan dari Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet, beberapa waktu yang lalu, yang mengkritik habis-habisan terkait kebijakan hilirisasi Presiden Joko Widodo. Nah teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita langsung saja simak ini video dari CNBC Indonesia terkait larangan ekspor biji nikel yang dikritik oleh Uni Eropa. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. There is a strong demand for particularly nickel ore coming from the EU to Indonesia, and the current ban is hurting our firms, particularly the steel companies. You know how difficult the steel sector is globally. There is overcapacity, and the margins are extremely thin. And Indonesia being a major exporter of nickel oil, a ban pushes up the prices. That's a simple fact. And it keeps prices in Indonesia for your steel producers down unfairly, in our opinion. And so we have jobs at risk in the European steel industry, and already now. And so that's why we have asked for a consultation with Indonesia in the framework of the WTO. This is nothing about retaliation. This is using the normal agreed rules of dispute resolution that are set up in the WTO. Ya teman-teman, barusan ini Vincent Piquet, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi ini telah melukai Uni Eropa, melukai perusahaan-perusahaan, industri-industri di Uni Eropa, karena dia mengatakan bahwa industri Uni Eropa ini bergantung dengan pasokan bahan baku nikel, bahan baku baja dari Indonesia. Jadi pelarangan ekspor nikel beberapa tahun yang lalu telah membuat industri di Uni Eropa ini hancur akibat tidak adanya pasokan nikel. Dan menurut Uni Eropa ini adalah sebuah kebijakan yang tidak adil karena melakukan pelarangan ekspor dengan secara sepihak tanpa memberikan waktu Uni Eropa untuk berdiskusi, mencari jalan keluar, sehingga Uni Eropa memutuskan untuk mengajukan gugatannya ke World Trade Organization
Di sini Vincent Piquet juga mengatakan bahwa semua yang dilakukan Uni Eropa ini sesuai dengan hukum perdagangan internasional yang sudah diatur oleh World Trade Organization. Nah, di sini teman-teman, saya ingin menggarisbawahi, ingin mengkomentari pernyataan dari Dubes Uni Eropa ini, di mana Dubes Uni Eropa ini mengatakan bahwa mereka ini adalah korban dari kebijakan Indonesia, di mana mereka yang secara puluhan tahun merasakan nikmatnya indahnya pasokan sumber daya alam tanpa henti dari Indonesia, dan saat ini baru beberapa tahun saja di stop, mereka itu merasa seperti negara yang paling terzolimi di dunia. Bahkan mereka mengatakan ini telah menyakiti industri kami, menyakiti ekonomi kami. Sedangkan mereka tidak pernah berpikir bagaimana Indonesia dirugikan selama puluhan tahun. Selama hampir 70 tahun setelah kita merdeka, kita masih diharuskan mengekspor raw material kita. Mengekspor emas, mengekspor besi, tembaga, bauksit, nikel ke negara-negara barat, tapi mereka tidak pernah melihat itu sebagai pencapaian besar bangsa Indonesia, tidak pernah berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan bangsa Indonesia kepada negara-negara di Uni Eropa. Bahkan mereka pun sepertinya lupa bahwa 300 tahun, 3 abad lamanya kurang lebih mereka telah menjarah, mencuri, mengambil harta kekayaan Indonesia. Jadi sepertinya teman-teman, mereka tidak kuat rasanya kalau misalnya 4 tahun saja sejak 2019 yang lalu Indonesia menstop ekspor nikel, mereka sudah merasa seperti negara yang paling miskin karena pabrik-pabrik industri baja mereka itu tidak bisa beroperasi. Jadi memang ini cukup cukup menggelikan teman-teman, sebuah bangsa yang dulu pernah menjadi penjajah, pernah mencuri harta kekayaan Indonesia, mengatakan Indonesia tidak adil, mengatakan Indonesia ini dalam tanda kutip lancang karena telah merugikan ekonomi perdagangan dunia dengan melakukan kebijakan sepihak untuk menghentikan ekspor nikel. Ini lucu lah teman-teman, bisa menilainya sendiri bagaimana menilai pernyataan dari Menteri Luar Negeri Eropa atau Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. Pernyataannya sangat-sangat menggelikan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi sedikit lagi ini pernyataannya. Well, if anything, the impact or the implication for the EU-Indonesia bilateral relations is that we need to work harder together in a bilateral way in order to counter the instability globally. In difficult times, you seek partners that you trust. And the EU trusts Indonesia, trusts also other countries, but certainly within Southeast Asia, you're a key partner for us. You have always adhered to the multilateral system, as have we. So what we would like to have with Indonesia is join in a dialogue of strengthening the WTO. It has weaknesses, and we have to address them in terms of the dealing with subsidization in state-run economies, and dealing with intellectual property matters, technology transfers, dispute settlement. Those are problems in the WTO which we wish to resolve, and we need partners like Indonesia to help do that. And the other tool we have is to stabilize an unstable environment, is to work on our bilateral trade agreement. We are doing that now with Indonesia. We have done that in Asia with a variety of other countries. Just concluded with Singapore, with Vietnam about to conclude. We have concluded with South Korea as well as Japan. So all these agreements together will create a critical mass of stability, of predictability in trade relations that we need badly right now. Ya, di sesi terakhir barusan teman-teman ini Vincent Piquet ini membahas terkait ancaman hubungan bilateral Indonesia dan juga Uni Eropa yang bisa terancam rusak.
Di sini dia mengatakan bahwa Indonesia harus mau bekerja sama dengan Uni Eropa sehingga Uni Eropa bisa mempercayai Indonesia sebagai mitra dagangnya yang terpercaya di kawasan Asia Tenggara. Dirinya pun tidak menampik bahwa Indonesia adalah salah satu mitra dagang terbesar Uni Eropa di Asia Tenggara. Selain itu teman-teman, ini Uni Eropa juga meminta Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan atau mematuhi hasil keputusan-keputusan World Trade Organization atau WTO. Ya memang teman-teman, ini WTO sendiri dibuat oleh bangsa barat sebagai instrumen untuk bisa menekan negara-negara maju yang ingin menjadi negara maju. Jadi WTO tidak akan mungkin membiarkan Indonesia untuk melanjutkan hilirisasinya dengan leluasa tanpa ada campur tangan Uni Eropa. Kalau misalnya ini Uni Eropa membiarkan Indonesia melanjutkan hilirisasinya, maka mereka tidak akan lagi bisa mendapatkan pasokan-pasokan bahan-bahan mentah atau raw material nikel, raw material bauksit, tembaga, besi, baja untuk kebutuhan industrinya, karena itu semua akan diserap oleh industri-industri dalam negeri. Dan tentu inilah yang ditakuti oleh bangsa Eropa, yang tidak diinginkan oleh bangsa Uni Eropa, karena ini akan melemahkan ekonomi Eropa secara umum. Kendati begitu teman-teman, ada beberapa negara Eropa juga yang matanya terbuka, yang hatinya terbuka dan otaknya bisa digunakan untuk berpikir. Salah satunya adalah bangsa Jerman yang mereka malah ingin berinvestasi di Indonesia, membangun pabrik di Indonesia, mendatangkan para insinyur-insinyur Jerman ke Indonesia untuk mengembangkan ekosistem EV baterai di Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan Volkswagen yang diketahui telah menaikkan kontrak MOU kerjasama dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Dan ini rupanya tidak diikuti oleh negara Eropa yang lain, hanya Jerman teman-teman satu-satunya sampai saat ini adalah negara yang berani untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi memang teman-teman nggak salah, sekali lagi nggak salah Pak Prabowo mengunjungi Jerman sebagai destinasi pertama negara Eropa yang dikunjunginya dalam kunjungan kerja kali ini. Dan selanjutnya kita juga bakal menyaksikan atau mengikuti kunjungan kerja Pak Prabowo di Inggris. Setelah dari Jerman langsung ke Inggris, dan nanti mungkin kita masih mencari footage-nya, kita masih mencari video-video kunjungan kerjanya. Karena itu teman-teman selalu update video informasi dari kajian online biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya terkait kunjungan kerja Pak Prabowo ke Eropa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.